Assalamualaikum Bu, hai anak hebat seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Biati dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Nah, apakah kalian memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Nah, salah satunya kalian bisa melakukan ceramah. Ceramah itu adalah kegiatan berbicara di depan dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan memberikan nasihat. Nah, ini yang bedanya dengan pidato. Kalau pidato itu ada ajakan untuk melakukan sesuatu, tapi kalau ceramah dia lebih memberikan nasihat dan berbagi. Contohnya apa ketika ceramah itu? Ya, salah satunya contohnya ceramah agama atau yang biasa kalian ketika hari Jumat, yaitu khutbah. Itu contoh dari ceramah. Apa saja isi dari ceramah itu? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Ini yang dalam pendahuluan teks ceramah itu yang disampaikan yang pertama isu. Isu itu mengenai topik yang kalian angkat. Contoh kalian mengangkat tentang topik COVID-19. Nah, berarti isu yang kalian angkat adalah COVID-19. Setelah itu permasalahannya. Sebutkan permasalahan yang atau sebab dari COVID-19 itu masuk pada permasalahan atau keadaan jika kalian menerangkan tentang akibat dari COVID-19. Setelah itu pandangan penulis tentang COVID-19 itu apa yang kalian pikiran kalian itu ketika mendengar kata COVID itu langsung memikirkan tentang hal apa? Nah, itu termasuk pandangan penulis. Contoh, COVID-19 adalah virus yang mematikan. Nah, itu adalah penulis, cukup singkat saja ketika ya. Yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Nah, dalam struktur isi ini yang disampaikan itu tentang pendapat. Jadi, pendapat kalian itu apa saja itu sampaikan pada isi. Setelah itu tapi jangan lupa disertai dengan fakta. Entah kalian menyebutkan, contohnya tadi kita menyebutkan ini berarti pendapat kalian tentang penyakit atau penyebab virus itu datang dari mana, pandangan kalian tentang virus itu apa, disebutkan pada pendapat-pendapat itu dan disertai fakta. Yang ada penutup atau penegasan kembali. Dalam penutup ini ada dua yang bisa kalian sampaikan, rangkuman atau simpulan. Apa bedanya rangkuman dan simpulan? Jika rangkuman itu adalah kependekan dari keseluruhan teks yang sudah kalian buat, itu adalah rangkuman. Tapi kalau simpulan itu adalah inti atau inti dari seluruh teks yang sudah tadi. Kalau rangkuman kependekan, tapi kalau simpulan itu inti. Kalau rangkuman itu setiap paragraf tidak boleh dihilangkan kalimat utamanya atau ide pokoknya tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau simpulan itu kita mengambil secara garis besar saja. Tidak harus setiap paragraf. Ini perbedaan simpulan. Nah, pada ceramah kalian bisa menyebutkannya salah satu. Rangkuman boleh simpulan. Ini adalah struktur dari teks ceramah. Yang ketiga, selanjutnya ini ada unsur kebahasaan teks ceramah. Jadi dalam teks ceramah itu mengandung unsur kebahasaan, ya. Teks itu selalu unsur kebahasaan. Apa saja unsur kebahasaannya? Unsur kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Jadi dia menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kan pastinya dia menggunakan sapaan dalam menyampaikan sesuatu. Contohnya kata ganti orang pertama yaitu saya, aku. Kata ganti orang kedua kami. Nah, bagaimana sapaannya? Sapaannya biasanya menggunakan kata saudara-saudara sekalian. Nah, itu kan saudara-saudara atau bapak ibu. Nah, itu sebagai sapaan. Yang kedua,
Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini berhubungan dengan pikiran dan perasaan atau verba mental yang biasa kalian dengar. Nah, contohnya apa? Diharapkan. Berarti kan itu ada kata berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Kan, menyukai, memikirkan. Nah, itu contoh dari kata kerja. Yang ketiga, dia menggunakan kata-kata persuasif, artinya ada sifat ajakan suatu ceramah. Contohnya, hendaklah, perlu, harus. Nah, itu kan ada unsur ajakan. Biasanya ditandai dengan akhiran lah. Tapi tidak memungkinkan juga ada kata yang memang sudah tanpa adanya imbuhan itu sudah menunjukkan kata-kata persuasif seperti perlu. Nah, itu contoh dari kata persuasif atau yang mengajak. Sekian materi singkat tentang teks ceramah pada materi yang saya sampaikan sekarang. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.